dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan jalan tol ruas Pekanbaru Padang, seksi Pekanbaru Bangkinang di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang pinter itu ya, ngebangun itu tidak harus mengandalkan utang. Ya. Jangan. Tapi memang si Pinocchio pinter banget gitu loh. Kesana kesini ya, meresmikan jalan tol seakan-akan dia yang membangun ya. Pret. Dulu ya, zaman SBY gak ada tuh, zaman SBY yang meresmikan jalan tol, enggak. Ya paling juga menteri PU-nya ya, atau apa gitulah. Ini dasar Pinocchio ingin kelihatan tampil aja sebagai bapak pembangunan. Pret. Oke lah ya Pinocchio. Orang Pak Jokowi ngeresmiin tol, bapak yang sewot. Zamannya PSBY kok apa namanya, cukup dengan wakilnya, cukup diwakili menterinya Pak SBY, tidak meresmikan jalan tol. Ya karena jalan tol yang dibangun Pak SBY sedikit, pun biasa-biasa aja. Ya. Saking banyaknya tol yang dibangun Pak Jokowi itu, walaupun tidak semua diresmikan secara langsung dengan Pak Jokowi, itu memang itu Pak hasilnya gitu, nyata gitu, dan bermanfaat ya. Untuk yang sekarang presiden ketujuh ya, kacau bener Pak. Makanya saya ini yang dukung beliau itu tuh ikut kacau gitu Pak. Saya kan kacau juga ini. Waduh gimana nih Pak, saya kacau nih Pak. Bangun jalan tol diresmikan, struktur di mana-mana diresmikan Pak. Waduh itu gimana itu Pak ya. Kacau banget pemimpin sekarang ini, presiden ketujuh ini ya. Saya sampai heran itu Pak. Saking kacaunya nih Pak. Beliau itu kalau udah selesai jabatannya jadi presiden ini nanti mau diangkat jadi sarkas nih, jenderal PBB Pak. Wah itu luar biasa itu Pak. Luar biasa kacaunya Pak. Bener kata Bapak itu, kacau presiden ketujuh ini Pak. Presiden sebelumnya kan pembangunan nggak selesai, jadi nggak diresmikan, nggak pernah meresmikan apapun. Itu hebat betul itu Pak, saya akui. Bangun sebuah jembatan kalau nggak salah di Kalimantan, itu saya dikasih tahu sama temen ya, info di Kalimantan, nggak sampai selesai Pak. Jadi wah luar biasa lah pokoknya, bangga banget gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gerobokan Gokil semuanya, bagaimana? Masih dalam keadaan sehat ya? Nah, lagi dan lagi barisan para pembenci Presiden Jokowi ataupun orang-orang yang nggak suka Presiden Jokowi kembali mengkritik dan nyinyir ke Presiden Jokowi. Ini bermula ketika Pak Jokowi kemarin meresmikan jalan tol Cisumdawu, di mana jalan tol ini sudah lama dibangun sebenarnya sejak 2011. Cuma karena terkendala masalah pembebasan lahan, akhirnya tahun 2023 ini baru selesai dan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Dan kelompok barisan sakit hati ya, langsung nyinyiri Pak Jokowi terkait hal ini. Bahkan mereka menyebut bahwa Pak Jokowi ini adalah Pinocchio ataupun suka bohong. Karena menurut mereka jalan tol ini bukan dibangun oleh pemerintah, melainkan oleh investor ataupun swasta. Padahal faktanya nggak seperti itu ya. Memang yang namanya infrastruktur itu nggak semuanya full dibangun oleh pemerintah. Ada yang dibangun swasta, ada yang dibangun pemerintah, ada pula yang dibangun pemerintah
dan swasta dengan sistem KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Dan jalan tol Cisumdawu ini yang sepanjang 61,6 km ini menghabiskan anggaran sekitar 18,3 triliun, yang dari pemerintah sekitar 9,07 triliun dan sisanya 9 triliun lagi dari swasta. Artinya pemerintah juga menggelontorkan dana kurang lebih 50% dari total nilai proyek itu. Dan lucunya ya, itulah lucunya kelompok-kelompok dari Barisan Sakit Hati itu. Mereka itu enggak menelaah dulu ini sistemnya seperti apa, pembangunannya seperti apa, sistem KPBU atau murni swasta atau pemerintah. Mereka langsung saja mengkritik Presiden Jokowi, menyebut Pak Jokowi bohong bahwa ini dibangun oleh swasta dan yang lainnya. Bahkan dia juga membandingkan ya dengan presiden terdahulu, bahwa presiden terdahulu nggak ada itu peresmian jalan tol, yang meresmikan cukup menteri atau dirjen saja. Dan tentu saja ya, nyinyiran dari orang-orang ini langsung dijawab telak oleh masyarakat. Dan berikut adalah videonya. Halo, Pinocchio. Jumpa lagi ya. Aku ini memang pengagum ras Pinocchio ya. Apa itu ras Pinocchio? Ya, kita akan kenal ya, dalam cerita fiktif ada seorang yang kerjanya ngebohong aja ya. Ya itulah ras Pinocchio ya. Dia ya juga diagung-agungkan sama pendukungnya ya sebagai bapak pembangunan jalan tol gitu lah ya. Ya seakan-akan jalan tol itu hasil pembangunan ya dari pemerintah ya dengan uang negara ya. Padahal yang membangun jalan tol itu, hei para pendukung Pinocchio, itu bukan pemerintah, itu swasta ya. Jadi kalau orang pinter itu ya ngebangun itu tidak harus mengandalkan utang. Ya. Jangan. Tapi memang si Pinocchio pinter banget gitu loh. Kesana kesini ya meresmikan jalan tol seakan-akan dia yang membangun ya. Pret. Dulu ya zaman SBY, gak ada tuh zaman SBY yang meresmikan jalan tol, gak. Ya paling juga menteri PU-nya ya, atau apa gitulah. Ini dasar Pinocchio ingin kelihatan tampil aja sebagai bapak pembangunan. Pret. Oke lah ya Pinocchio. Halo. Halo Kong, mana Kong? Apalagi nih bahasannya, topiknya Kong? Apa? Pinocchio? Tahu artinya Pinocchio pembohong. Ya, siapa yang pembohong? Ya, Anda ini saya lihat apa ya arah kritikannya itu semua dikritik tapi arahnya nggak sesuai dengan umur Anda gitu loh. Harusnya bijak gitu loh. Orang Pak Jokowi yang resmiin tol, Bapak yang sewot. Zamannya PSBY kok apa namanya, cukup dengan wakilnya, cukup diwakili menterinya Pak SBY tidak meresmikan jalan tol. Ya karena jalan tol yang dibangun Pak SBY sedikit, pun biasa-biasa aja. Ya. Saking banyaknya tol yang dibangun Pak Jokowi itu, walaupun tidak semua diresmikan secara langsung dengan Pak Jokowi. Itu memang itu Pak hasilnya gitu. Nyata gitu. Dan bermanfaat, ya. Lihat kemarin tol yang baru yang di Bandung tuh yang bisa nembus gunung, ya. Ada hubungan dengan hutang,
siapapun bisa berutang dengan membangun, ya. Tapi pembangunannya oke toh, sudah itu diakui aja, gitu loh. Jangan sakit hati Pak, gitu. Ingat umur, ya. Kemudian ada itu yang membangun, walaupun cuman ya sementara belum bisa untuk sesuatu yang memang harusnya, cuman ya paling untuk berdoa waktu hari raya, harusnya untuk event pertandingan ya, dipakai ya itu pun modal ngutang dan jelas berbohong, katanya ada yang dari luar negeri yang mengontrol, ternyata tidak diakui. Itu Pak Tungkong yang harus Anda kritik ya. Jangan mengkritik Pak Jokowi ya. Anda loh, dia dari usia Anda itu sudah banyak pengalaman harusnya ya. Tapi ya kembali ke kayak anak kecil gitu ya. Pikun. Kengkong. Sore Kong. Iya Pak. Aduh, entah gimana ini ya. Saya juga nggak tahu ini Pak gimana. Saya jadi merasa saya juga kacau gitu Pak. Karena saya mendukung orang yang kacau gitu kan. Beda sama pemimpin sebelumnya gitu kan. Ini kan Bapak mendukung Bapak SBY gitu. Wah, itu paling hebat itu Pak. Di antara yang lain emang presiden paling hebat pokoknya. Beliau tidak meresmikan apapun. Karena tidak ada inisiatif untuk membangun dan tidak ada inisiatif untuk menyelesaikan pembangunan. Jadi nggak ada yang diresmikan Pak. Jadi wah luar biasa lah presiden sebelumnya. Dan untuk yang sekarang presiden ketujuh ya, kacau bener Pak. Makanya saya ini yang dukung beliau itu tuh ikut kacau gitu Pak. Saya kan kacau juga ini. Waduh gimana nih Pak, saya kacau nih Pak. Bangun jalan tol diresmikan, struktur di mana-mana diresmikan Pak. Waduh itu gimana itu Pak ya. Kacau banget pemimpin sekarang ini, presiden ketujuh ini ya. Saya sampai heran itu Pak. Saking kacaunya nih Pak. Beliau itu kalau udah selesai jabatannya jadi presiden ini nanti mau diangkat jadi jenderal PBB Pak. Wah itu luar biasa itu Pak. Luar biasa kacaunya Pak. Bener kata Bapak, itu kacau presiden ketujuh ini Pak. Presiden sebelumnya kan pembangunan nggak selesai, jadi nggak diresmikan, nggak pernah meresmikan apapun. Itu hebat betul itu Pak, saya akui. Bangun sebuah jembatan kalau nggak salah di Kalimantan, itu saya dikasih tahu sama temen ya, info di Kalimantan nggak sampai selesai Pak. Jadi wah luar biasa lah pokoknya, bangga banget gitu kan. Nah terus kalau untuk harga-harga ini ya, BBM kalau sekarang kan naik semua tuh, naik gitu kan. Tapi harganya sama dari Sabang sampai Merauke, Mianga, Pulau Rote itu sama harganya gitu Pak. Kalau presiden dulu enggak, bagian barat itu harganya sama, bagian timur ke sono. Itu beda harganya, harga sini murah, harga sana mahal. Makanya presiden dulu top lah Pak. Bapak nggak salah dukung. Luar biasa Pak. Presiden sekarang emang kacau Pak. Saking kacaunya luar biasa. Bantuan itu banyak banget Pak. Bahkan banyak mahasiswa ini nih bisa selesai kuliah karena dibiayain sama beliau gitu. Karena program beliau, bukan beliau biayain ya, negara biayain. Karena program Bapak Jokowi gitu. Jadi Pak Jokowi ini kacau Pak. Dukungan Bapak ya yang paling hebat. Kacau, saya ikut kacau ini Pak. Gimana ini Pak?